Justru di tempat yang paling tidak manusiawi ini, untuk pertama kalinya aku merasa dimanusiakan. Ale Sang Sarung Beceng. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Adia, di acara talk show Bedebuk, Bedah Debuk. Talk show untuk kamu yang gak bisa jauh-jauh dari buku dan kopi. Nah, teman-teman penasaran gak sih apa yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, isi kutipan yang aku baca tadi adalah salah satu isi kutipan dari buku yang bakal kita bahas habis-habisan pada kali ini. Nah, ya benar sekali, buku tersebut adalah buku yang bestseller dan fenomenal dari Brian Krishna. Buku yang ketika kita ngedenger judulnya bisa ngebuat lapar dan overthinking, yaitu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Oke, pada kesempatan kali ini kita ditemani dengan bintang tamu kita yang akrab banget nih dengan buku ini. Beliau merupakan salah satu mahasiswi ilmu komunikasi yang gemar membaca buku dengan mendengarkan lagu set. Mari kita sambut Naisha Gevira. Oke, halo teman-teman semuanya. Makasih nih buat Adia yang udah memperkenalkan aku. Halo Vira, Hai. apa kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Adia gimana hari ini kabarnya? Baik banget, dan jujur ini deg-degan sih. Deg-degan banget ya. Karena Iya. kita bakal ngebahas buku yang kayaknya bikin overthinking orang-orang kali ya. Iya, sekaligus lapar. Bener Nah, banget. sebelum kita ngebahas buku nih, mungkin kita dari kenalan dulu nih dari Vira. Ada nggak sih kayak sudah berapa banyak buku yang sudah dibaca, dan kan kita mau ngebahas buku karya Brian Krishna. Seberapa banyak karya-karya beliau yang sudah kamu baca? Oke, tentunya kalau nanya seberapa banyak sih buku yang udah dibaca, pastinya banyak banget ya teman-teman. Tapi kalau untuk dari Brian Krishna sendiri, kebetulan aku baru baca 2 bukunya Adia. Yang pertama itu yang ini, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, sama tentang sisi tergelap apa terdalam surga. Iya. Ya, bener banget yang itu. Oke, berarti sudah tahu lah ya gimana karakteristik dari Brian Krishna dan cara penulisan beliau. Iya, benar. Oke, nah sebelum itu nih, kan kita sebagai pembaca ya, sebelum membeli suatu buku atau sebelum tertarik untuk membaca buku, kita pasti ngelihat covernya. Nah, dari Vira sendiri, saat ngelihat cover dari buku ini dan judulnya nih, kayak Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, apa sih kesan kamu ketika ngelihatnya? Oke, yang pertama pas kita masuk Gramet itu kan lagi bestseller banget ya bukunya. Iya, bener banget. Pas ngeliat tuh langsung, wah bukunya unik banget nih ternyata. Kalau untuk orang-orang yang awam atau yang belum ngerti gitu ya tentang buku-buku hal yang kayak gini, pasti mereka bakal mikirnya apa nih buku? Apakah tentang resep makanan kah atau apa gitu. Bener kan? banget, Tapi kenapa untuk ada di Gen Z novel ya? atau mungkin Gen milenial mungkin bisa juga kali ya berpikir kalau wah buku ini kayaknya bakalan banyak banget pelajaran hidupnya deh. Jadi kesan pertama aku pas ngeliat covernya adalah buku ini unik banget dan kayaknya harus aku baca deh gitu sih. Jadi bener ya, berarti judge the book by its cover. Oh, Bener beda ya. banget. Nah, lanjut nih, kan itu dari judulnya nih. Mungkin karena kita bakal ngebahas juga, kita bahas mulai dari plotnya nih. Oke, dari Mbak Vira sendiri nih, apa sih kesan plot mana yang berkesan, dan dari plot-plotnya itu rating dari Mbak Vira sendiri bagaimana? Oke, nah sebenarnya teman-teman, untuk yang belum tahu, buku ini ngajarin kita tentang kehidupan ya, tentang gimana sih cara kita bersosialisasi di masyarakat, terus gimana sih aslinya kehidupan di kota-kota besar gitu ya. Nah untuk plotnya sendiri, kalau dari aku, mungkin bagian di sisi si pemeran utama itu pas masuk penjara dan ketemu sama orang baru nih. Oh. Nah, jadi setelah dia ketemu sama orang baru, banyak ngobrolnya. Awal-awal tuh ngerasa ke-pressure banget, ya kan? Sama Bener kata-kata banget. dari si pemeran ini. Terus sama gimana sih cara pemeran ini memperlakukan si pemeran utama. Tapi setelah mereka keluar dari penjara, ternyata banyak banget pelajaran hidupnya. Dan di situ aku ngerasa, oh ternyata pelajaran hidup itu nggak cuman kita bisa dapetin di orang-orang yang menurut kita di lingkungan yang positif vibes atau baik gitu ya. Ternyata bisa juga dari orang-orang yang menurut kita kayak mengerikan atau menyeramkan gitu. Dan menurut aku ratingnya ya oke banget ya untuk di plot yang ini. Oke, mungkin sebelum itu mungkin ada dari teman-teman yang belum baca nih Seporsi Mie Ayam. Mungkin aku kenalin dulu ya sinopsisnya dan
siapa sih karakter utama dari buku ini? Nah, buku ini menceritakan tentang Ale, yaitu tentang orang yang terpinggirkan lah, orang yang di masyarakat tidak dianggap gitu. Dan dari situ beliau memutuskan untuk bunuh diri. Namun ketika ingin bunuh diri, Tuhan berkata lain. Kayak nggak merestui gitu ya? Iya benar. Nah kalau misalnya untuk lebih tahu lanjutnya bisa langsung baca aja sih. Nah seperti yang aku bilang nih, kan tadi karakter utamanya kan Ale ya, sebagai orang yang terpinggirkan. Kalau dari kamu sendiri, apa sih kayak kesan kamu tentang Ale ini, atau bagaimana Brian Krishna ngebikin karakter dari Ale ini? Oke, fun fact dari 2 buku yang udah aku baca di Brian Krishna ini, aku ngerasa wow banget gitu loh si Brian Krishna ini, karena aku ngerasa dia ini bener-bener mengobservasi, menganalisis, terus turun lapangan langsung kayak gimana sih orang-orang ini hidup gitu kan. Dan setelah aku membaca buku ini, Ale ini, aku ngerasa Brian Krishna pengen ngajarin kita tentang kehidupan, bahwa setiap apa yang lagi kita lakuin, sekecil apapun hal-hal yang kita ucapin, apalagi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, itu benar-benar bisa berdampak sama kehidupan orang lain. Kita nggak tahu nih, mungkin kita saat ini ngomong ke orang itu, contohnya ya, yang saat ini banyak banget terjadi kayak body shaming gitu. Bener nah, banget. di karakter Ale ini, dia diceritakan sebagai orang yang bertubuh besar gitu kan. Nah, dalam benar dan berkulit sawo matang lebih atau ke gelap sih. Berkulit gelap gitu ya. Nah, dalam ilmu komunikasinya teman-teman, kalau misalnya kita berbicara kepada orang lain, terus kita nge-body shaming orang lain, itu bisa nge-pressure orang tersebut. Terus itu juga bisa masuk ke dalam psikologi komunikasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk baca buku ini rekomen banget, karena kita bakalan belajar banyak banget ngebedah gimana sih sisi gelap dari kota Jakarta. Terus gimana sih cara orang-orang yang ada di situ untuk bertahan hidup, dan se-pressure apa sih mereka di sana gitu. Bener banget. Berarti di karakter Ale di sini digambarkan dengan tokoh yang benar-benar terpinggirkan lah. Dia di SMA, dari SMP, bahkan di keluarganya sendiri dia tidak dianggap, dan dia juga ketika masa sekolah dia banyak dibulinya. Iya, bener banget. Nah, untuk karakter utama, dan ketika kita ngedengar banyak kekurangannya, terus apa sih yang mau diceritakan dari sama Brian Krishna ini? Nah, di situ letak Brian Krishna ini ngebuat orang yang benar-benar terpinggirkan itu menemukan arti dari kenapa dia itu hidup. Nah, di situ digambarkan Ale ini sebagai orang yang baik, dan walaupun dia entah bagaimana dia orangnya nggak enakan gitu, dia tetap mau membantu orang lain, padahal seharusnya dia bisa aja gitu nggak melakukan itu. Dan karena itu juga yang awalnya dia berniat bunuh diri, karena dia tetap melakukan kebaikan, dan Tuhan menyiapkan skenario-skenario yang jujur, absurd tapi masuk akal gitu. Twist banget gitu ya. Iya, bener banget. Nah, itu untuk karakter utamanya nih dari Mbak Vira. Nah, kalau misalnya karakter sampingan nih, sebagai karakter utama tentu banyak di buku, ada karakter sampingan juga yang nggak kalah gitu berkesan. Nah, dari Vira sendiri, karakter siapa tuh? Oke, kalau aku karena udah baca bukunya ya, jadi menurut aku karakter yang paling berkesan banget itu adalah karakternya Murad, gitu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, kita flashback lagi untuk kita membahas mengenai si karakter Ale ini. Kalau tadi Adia sempat mention tentang kekurangan dia, terus tentang dia yang gak enakan banget orangnya gitu kan. Terus gimana sih kisah percintaan dia. Bener gitu banget. Kan. Itu semuanya dibahas di dalam buku ini tentang Ale ini. Kayak kalau kita sebagai Gen Z aja udah ada satu hal yang kayak misal nih tentang orang tua gitu ya, ngerasa ini udah meruntuh gitu ya rasanya. Nah, kalau di karakter Ale, semua hal itu bersatu. Kayak semua tentang, kekurangan semua kekurangan orang tua, kisah cinta, kisah pertemanan, pekerjaan, benar-benar semuanya di satu. Nah, kalau kita balik flashbacknya dan kita kaitkan dengan psychology communication, jadi teman-teman, untuk karakter Ale ini adalah berkaitan banget tentang nggak enakan tadi, itu berkaitan banget sama psikologi komunikasi. Jadi orang tuanya itu dulu sering banget ngomong kayak gini,
kamu nih gimana sih, anak nggak guna banget gitu, ya kan? Jadi dia walaupun mau dia yang benar, mau dia yang salah, dia bakalan tetap disuruh untuk minta maaf, gitu. Nah itu dia teman-teman yang ngebuat seorang anak itu tumbuh ketika menjadi dewasa, jadi orang yang nggak enakan. Jadi alangkah baiknya nih kita sebagai Gen Z bisa belajar dari sekarang, gimana sih cara menyikapi, cara berkomunikasi dengan orang yang baik gitu. Nah untuk karakter Murad sendiri, balik lagi ke pertanyaan Adia tadi, itu menurut aku berkesan banget. Kenapa? Karena menurut aku si Ale itu belajar banyak banget tentang kehidupan, dan hidup dia tuh berubah 180 derajat ya. Bener banget. Dari sebelumnya, dari awalnya dia yang nggak berani, dari awalnya dia benar-benar ngerasa, aduh kayaknya orang ini ngeliatin aku kayak gini, nanti gimana ya pandangan dia gitu. Dia tuh yang terlalu mentingin perasaan orang banget gitu. Bener kan Adia. banget. Nah jadi semenjak ada Murad ini, aku ngerasa dia ini kayak sosok kakaknya gitu ya. Jadi sosok kakaknya Ale, dan dia benar-benar ngebuat si Ale ini berkembang lebih jauh lagi percaya diri, walaupun dengan cara yang buruk ya. Iya, yang buruk, yang pastinya ini nggak bisa tetap nggak bisa kita normalisasikan teman-teman. Bener banget. Gitu. Tapi kita tetap bisa ngambil baiknya ya guys. Bener banget. Nah mungkin ini out of the topic ya. Kalau Vira sendiri nih ngebaca buku ini berapa lama sih? Oke, aku kayaknya baca buku ini karena dia tipis ya, sebenarnya bisa dibilang. Bisa dibilang tipis untuk seukuran novel ya. Aku bacanya sekitar 5 jam. 5 jam ya, cepet banget tuh. Kalau Adia berapa nih? Kalau aku mungkin semalaman lah. Semalaman begadang ya bacanya. Iya bener banget. Karena jujur asik kayak kalau ketika kita ngebacanya, dia tipe yang nggak buat bosan gitu. Iya, bener ketika banget. udah ngebaca di awal nih kayak pengen lanjut lagi nih nyampe akhir gitu. Dan mungkin ini bisa jadi recommended buat teman-teman yang masih pemula yang ngebaca. Jadi untuk nyari nih novel-novel yang ringan dan nggak terlalu berat tapi tetap ada isinya lah. Yeah. Ini bisa jadi pilihannya. Nah itu sih untuk karakter utama dan karakter sampingan. Dan tentunya nih Brian Krishna kan seperti karya-karya sebelumnya, dia kan selalu mengambil dari POV orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang anggapannya benar-benar terbuang lah di kasta masyarakat, itu benar-benar yang nggak dianggap gitu, ya. Benar-benar yang orang yang jelek, orang yang orang yang berkelainan gitu. Itu ciri khasnya Brian Krishna banget. Nah, kalau dari Vira sendiri, apa sih pesan penulis atau pesan yang ingin Brian Krishna sampaikan di buku ini? Oke, sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Mulai dari komunikasi interpersonalnya, terus komunikasi intrapersonal, bahkan psychology communication itu nyatu dalam buku ini. Menurut aku, apalagi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi semester 4 yang udah mempelajari hal-hal itu. Dan untuk komunikasi interpersonalnya sendiri tentang Ale, itu dia tuh lagi bertengkar sama diri dia sendiri. Ya nggak sih Adia? Dia punya trauma. Bener, dia punya trauma, dia punya depresi. Dia tuh ngerasa bahwa untuk apa sih aku hidup? Kayaknya walaupun aku nggak ada di bumi ini, nggak ada di dunia ini, semuanya bakalan aman-aman aja, semuanya baik-baik aja. Dia. Bener, nggak ada yang akan nyari dia. Terus juga dia tuh, fun fact ya teman-teman juga, kalau di kantor, Ale ini digambarkan sebagai sosok yang kalau lagi makan itu selalu sendirian. Terus kalau misalnya makan juga, dia selalu belinya di tempat-tempat yang pedagang-pedagang kecil gitu kan. Nah tapi dari hal-hal kecil itu, karena dia sering banget ngerasa diri dia nggak berguna, padahal hal-hal kecil yang seperti dia membeli makan di tempat-tempat yang kecil, itu tuh bener-bener berharga banget untuk orang lain gitu. Itu untuk dari segi komunikasi interpersonalnya. Nah untuk dari segi komunikasi intrapersonal, jadi untuk teman-teman yang lagi di luar sana yang mengalami hal seperti ini, kalian tuh berharga teman-teman. Jadi tapi kita cuma salah tempat aja, ya kan Adia? Iya bener banget. Karena digambarkan dari sosok Ali ini, awalnya dia ngerasa ke-pressure banget di kantor dia. Walaupun pekerjaan yang lagi dia jalanin saat ini adalah pekerjaan impian semua orang. Benar. Pekerjaan yang didamba-dambakan semua orang gitu. Tapi dari teman-teman kantornya mungkin ada yang kurang oke. Terus toksik lah ya. Toksik. Dan yang disayangkan banget adalah orang-orang ini di sini karakternya tuh mengecilkan gitu. Dia tuh cuman memandang orang lain dari fisiknya aja. Padahal kita nggak tahu loh seberapa besar bakat yang bisa dia keluarin untuk
melakukan melakukan hal yang lebih luar biasa gitu ya, kan, yang pada orang lain juga. bermanfaat, bener banget. Terus juga dari sisi psychology communication-nya, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, ini menggambarkan tentang keluarganya atau orang tuanya. Tapi menurut aku, yang paling berdampak banget di buku ini adalah diri dia sendiri. Karena dia bertarung dengan pikiran dia sendiri. Walaupun kita kalau jadi di posisi dia, mungkin kita nggak tahu ya kita bakalan ngelakuin apa kan, karena bener-bener berat banget guys. Dia dari kecil udah nggak disupport sama orang tuanya, terus dari dia beranjak dewasa pun nggak punya teman dan selalu dikucilkan. Sebenarnya itu berat banget, apalagi tetangga-tetangga dia juga sering ngomongin apa sih sampai genderuwo gitu kan. Iya benar, Wah, karena itu badan yang besar ya. iya bener banget. Mungkin orang-orang anggapnya hal itu cuma bercandaan aja kali ya, tapi kita nggak tahu dong kondisi mental orang lain tuh bagaimana. Nah, aku juga pernah nonton podcast Adia sebelumnya Apa di itu? YouTube. Aku tuh lupa ya untuk judul podcastnya apa, tapi di podcast itu kita belajar bahwa sebenarnya hal yang bikin kita sedih, senang, kecewa, marah, semuanya itu berawal dari akal pikiran kita sendiri. Berarti dari diri sendiri ya? Benar, dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya nih ada orang ngomongin kita, ih lo nih kayak kurcaci deh misalnya ya. Karena aku juga sendiri sebagai orang yang kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya aku menganggap hal itu hal yang serius, aku bawa banget sampai ke hati, terus aku mikir orang-orang kenapa sih ngomongin aku kayak gitu? Emang sejelek itukah aku? Pasti bakalan berdampak beda lagi sama diri aku ke depannya. Tapi kalau misalnya aku berpikir bahwa ya udahlah kurcaci kan lucu ya, nggak apa-apa dong karena kecil gitu, imut gitu ya. Nah Ngeliat kalau dari misalnya sisi positifnya ya? bener, kita ambil aja dari sisi positifnya teman-teman. Jadi hal itu juga bisa ngebawa kita ke hal yang positif di kedepannya. Kalau mungkin teman-teman sering banget dengar law of attraction juga. Nah itu juga bisa ngebantu kita untuk mencapai mimpi kita. Jadi it's okay. Manusia itu nggak ada yang sempurna menurut aku. Jadi ya fine aja, semua manusia punya kekurangan masing-masing gitu. Nah tapi dari sisi keluarganya juga itu hal yang sangat tidak dibenarkan. Mungkin kita sebagai generasi Z yang saat ini kan masih di tahap jenjang karir ya, Iya, yang masih bener banget, belajar, masih belajar karena masih masa peralihan lah. Bener. Jadi mungkin teman-teman juga bisa belajar nih gimana sih jadi orang tua yang baik, gimana sih jadi teman yang baik, jadi sahabat yang baik, jadi pasangan yang baik. Jadi biar kita bisa meminimalisir ke depannya luka masa kecil apa nih yang bakalan dialamin sama anak kita di masa depan atau bahkan teman-teman kita nantinya. Biar gitu. nggak mewariskan luka. Iya, jadi kita nggak mewariskan luka masa kecil. Dan itu bahaya banget dan seperti digambarkan sama tokoh Ale ini gitu. Oke. Itu ya. Mungkin kalau dari aku yang senangkap aku nih setelah ngebaca buku ini, Brian Krishna tuh bener-bener ngebuat kita tuh nggak ngelihat dari POV yang kayak dunia aja gitu. Iya, dari satu POV Kadang, aja ya. kita tuh nggak perlu ngelihat masalahnya, kita harus keluar aja gitu dari masalah itu. Kita nggak harus kayak ngelihat masalah, mungkin kayak kita diejek gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu fokus ke masalah itu, kita malah pikir, aduh pusing kalau misalnya diejek gitu. Tapi kalau misalnya kita keluar dari masalah itu, kayak kita nganggapnya itu selagi itu nggak ngaruh ke kita aman gitu. Selagi masih ada orang yang bisa kita buat baik. Dan justru di sini diperlihatkan kalau misalnya Ale itu dari hal-hal kecil yang karena dia ngasih kue, karena dia diceritakan di sini pernah dia pengen ngerayain ulang tahun nih, pengen ngasih kue ke teman-teman kantornya, tapi nggak ada yang mau. Nggak ada yang ngambil gitu kuenya. Kalau misalnya ngelihat dari masalah itu sebenarnya sedih banget. Tapi ketika dia abis itu ngasih ke satpam, dan ternyata satpam itu dia hari itu anaknya ulang tahun juga gitu. Nah dia malah jadi bahagia gitu karena itu kan, dan menganggap Ale ini orang-orang yang benar, orang yang baik banget lah gitu. Yang berdampak banget sama hidup dia pastinya. Nah makanya itu kayak mungkin kita tuh nggak di tempat yang pas gitu. Iya. Makanya kita nggak jadi baik di situ gitu. Nah, lanjut nih ke dalam buku ini kan tentu banyak nih momen-momen yang diceritakan dari mulai dari Ale dan tokoh-tokoh sampingan lainnya. Dari Vira sendiri ada nggak sih momen yang paling berkesan atau mungkin relate gitu dengan cerita yang Brian Krishna bawakan? Oke, kalau untuk relate sendiri mungkin enggak ya. Tapi kalau berkesan, tentu setiap babnya itu menurut aku berkesan banget. Cuman yang paling kayaknya gitu ya. Itu scene dimana
dia yang ketemu si Murad yang di apa ya? Setelah penjara. Setelah keluar dari penjara sama yang dia di klub. Oh, yang Itu karena aku sebagai perempuan sendiri itu juga apa ya, ini juga kan ada belajar tentang atau ngebahas tentang dunia apa kehidupan malam kehidupan lah. malam, bener banget. Dan kehidupan dark malam itu gitu. sangat berkaitan banget sama perempuan. Nah di sini juga diceritain gimana sih susahnya menjadi seorang perempuan ketika kita keluar dari zona nyaman kita, ternyata banyak banget pressure-nya, banyak banget hal-hal yang dari masyarakat, omongan dari yang nggak mengenakan gitu. Walaupun mau gimana pun tetap salah ya jalannya. Cuman ya kadang manusia sukanya ngejudge ya, tapi nggak ngasih solusi gitu. Jadi emang serba salah, cuman kan? tetap salah. Kadang kita kalau misalnya kita kena masalah tuh yang kita butuhin tuh bukan guru, tapi kita butuh penyelamat gitu. Bener. Contohnya kayak misalnya kita lagi berenang nih, kan kita tenggelam. Kita nggak butuh orang ngajarin, tapi kita butuh orang yang nolong kita gitu biar nggak tenggelam. Tapi kebanyakan orang ketika orang tenggelam bilangnya suruh ngajarin berenang gitu kan. Seharusnya dia ngebantu kita berenang, Mbak. Ngebantu kita, ngangkatlah kita dari tenggelam itu. Bener. Nah, kalau dari aku sendiri sih pas ngebaca buku ini ada satu momen nih ngebuat anggapannya ngena banget nih di hati. Kadang ketika kita udah benar-benar udah ngerasa sulit, ngerasa benar-benar yang udah terpuruk lah. Mungkin ada orang lain yang terpuruk juga, bahkan lebih dari kita. Tapi dia lebih legowo gitu. Ya, nah, di sini digambarkan ketika Ale bertemu dengan Bapak Buta. Siapa? Oh iya, Bapak Buta. Itu aku tahu. Siapa itu namanya? Yang dia ketemu di pinggir jalan. Iya, di pinggir ya kan? jalan. Nah, di situ ceritakan kayak Bapak Buta ini hidupnya tuh bener-bener dia buta sejak 3 tahun, umur 3 tahun. Nah, sejak itu berarti udah lama dong. Dia udah umur berapa tuh? Umur 50-an ya. Nah, sepanjang umur dia dan yang umur yang bakal dia habiskan itu dia bakal tetap buta dong, berarti kan? Nah, namun dia tidak memilih untuk bunuh diri. Nah, di situ si Ale ini kayak tertampar lah anggapannya, dikasih tahu nih, dikasih paham sama Tuhan. Ini ada nih orang yang lebih anggapannya lebih sengsara dari lu, tapi dia tetap enjoy gitu dengan kehidupannya. Namun di situ ceritakan juga bahkan orang tersebut juga memerlukan proses, memerlukan penerimaan dari diri sendirilah sebelum dia mencapai tahap itu. Nah, di situ baru Ale tersadar dan mulai menerima diri sendiri, dan mungkin yang dia harus kejar bukan dengan menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan diri sendiri, menerima diri sendiri. Benar. Berdamai dengan diri sendiri. Benar gitu, banget. Nah, sebagai pembaca nih, setelah ngebaca buku ini, apa sih yang keras-rasanya berubah nih dari kehidupan? Kayaknya pasti ada dong. Soalnya kan buku, kalau kita ngomongin buku atau buku ini kan berisi ide. Ide itu bisa nembus jutaan kepala orang. Bener. Dan bisa ngerubahnya. Nah, kita nih sebagai pembaca tentunya pengen berubah jadi lebih baik gitu kan. Dan dengan membaca buku ini, apakah mungkin penonton pada penasaran nih, apakah dengan membaca buku ini gue bakal bunuh diri atau nggak bunuh diri gitu kan, kalau misalnya dia udah pengen bunuh diri nih. Nah, kalau dari Vira sendiri gimana? Oke, dari pandangan aku setelah baca buku ini adalah kadang kita punya banyak banget keinginan yang pengen kita capai saat ini juga gitu ya. Kita nggak bisa sabar nih kadang orangnya. Bener banget. Dan kita tuh minusnya adalah ketika berdoa sama Tuhan itu tuh pengen langsung instan, tanpa padahal nih Tuhan udah mau ngasih tahu kita jawabannya dengan cara ya kita dikasih cobaan, dikasih ujian dulu, tapi kita nggak menerima itu, kita malah ngejadiin hal itu tuh kayak kok aku malah dikasih ujian sih, kok aku malah dikasih cobaan sih. Nah, jadi dalam buku ini juga aku tuh belajar teman-teman bahwa setiap hal itu nggak bisa instan. Kita tuh harus terus berproses. Terus kita juga nggak bisa yang terpuruk sama omongan orang. Omongan orang itu nggak bisa kita kontrol. Jadi yaudah terserah mereka mau ngomong apa tentang diri kita. Kita berusaha aja menjadi lebih baik. Karena seperti yang ada dalam buku ini tadi, hal kecil, sekecil apapun, contoh yang kayak si Ale ngasih kue bolu, kue ulang tahun ya ke Pak Satpam. Terus bahkan Ale juga ternyata fun fact sering ngasih sering traktir gitu lah ya, karyawan orang-orang di mobil, anggapannya yang mungkin ada di kantor itu
dianggap rendah lah sama Iya, orang-orang karena mungkin OB kan. Bener. Bahkan ya teman-teman, dalam buku ini juga nyeritain tentang seberharga itu rasa atau ucapan terima kasih ke orang-orang yang kayak OB, satpam, atau orang-orang yang dianggap rendah ya sama orang lain. Padahal pekerjaan itu tuh berat tau teman-teman. Terus ternyata tokoh Ale ini sering banget ngucapin ucapan terima kasih itu ke OB. Jadi hal itu ngebuat para OB itu bener-bener ngehormatin si tokoh Ale ini, dan itu berkesan banget untuk dia sendiri, gitu. Nah, beda banget ya dijelasin di buku ini beda banget jelasin kalau teman-temannya tuh ternyata nggak pernah bahkan ngucapin rasa terima kasih, tolong. Jadi mereka tuh bener-bener nganggapnya bahwa ya udah lo bawahan gitu ibaratnya ya. Iya benar. Padahal hal itu tuh ya nggak dibolehin banget teman-teman tentunya. Jadi dalam buku ini ya aku ngerasa apa ya, kehidupan aku tuh bener-bener terbuka banget. Terus banyak hal gitu loh yang ternyata nggak kita tahu. Oh ternyata kayak gini ya dunia. Karena kalau kita nggak baca buku, aku rasa banyak banget pengetahuan yang nggak kita dapetin di kehidupan kita saat ini. Bahkan even kita mau kuliah sampai S3 sekalipun, kalau kita nggak baca buku, aku rasa pengetahuan kita nggak akan seluas Nggak itu. seluas ini ya? Bener, karena buku itu ditulis sama setiap orang yang berbeda-beda, dari POV yang berbeda-beda, terus dari observasi mereka yang berbeda-beda. Jadi setiap kali kita membaca buku, itu juga menambah pengalaman kita, pengetahuan kita, dan jendela ilmu kita tentunya. Jadi aku ngerasa di buku Brian Krishna ini apa ya, kehidupan tuh bener-bener berubah ke cara kita memandang. Berubah. Tapi ke arah yang lebih baik. Lebih baik banget sebenarnya, dan tergantung gimana cara kita nanggepin atau menyelesaikan masalah yang lagi kita hadapin saat ini gitu. Oke. Nah, aku tadi tertarik banget nih dengan yang ketika kita menginginkan sesuatu dan kita berdoa ke Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak tahu cara kerja Tuhan itu bagaimana, dan kita terlalu ngejudge kenapa Tuhan ngasih kayak gini. Karena contohnya kayak gini, ketika kita meminta keteguhan hati untuk ngebuat orang tuh kuat hatinya, tentu dikasih cobaan dong. Bener. Namun ketika dikasih cobaan, dia malah mengeluh, padahal itu yang minta dia kan. Nah berarti kita tuh bukan salah ketika kita dapat masalah, tapi emang masalah tuh ada untuk mengabulkan doa kita kadang-kadang. Nah, jadi mungkin lebih diluaskan saja pandangannya. Pola pikir kita ya yang dirubah. Diluasin pandangannya. Kadang yang bisa dilihat tuh bukan cuman yang fisik aja. Iya. Ada yang di belakangnya itu yang sesuatu yang menyebabkan itu, atau kenapa itu harus ada gitu di kehidupan kita. Mungkin kita bisa ngelihat dari POV itu yang bisa ngebuat kita sadar gitu. Ternyata kehidupan ini adalah hadiah gitu, dan ternyata hari yang buruk itu bukan kehidupan yang buruk gitu kan. Karena kita berpikir kalau misalnya hari ini buruk nih, udahlah kita akhir aja kehidupannya. Padahal bisa jadi nih besok kita bakal jadi ada kabar baik, atau besok kita bakal jadi lebih baik karena hari yang buruk ini. Makanya itu sih kayak hari yang buruk bukan berarti kehidupan yang buruk. Kehidupan yang buruk. Nah, lanjut nih. Tentunya setiap karya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dari Vira sendiri, apa sih kelebihan dari buku ini dan apa kekurangannya juga gitu? Oke, kalau untuk kelebihannya sendiri, aku ngerasa si Brian Krishna ini ketika menulis karya ini, ketika menulis buku ini, dan gimana sih cara dia menggambarkan setiap tokoh yang ada dalam buku ini, dia tuh aku nggak tahu ya, tapi kayak bener-bener lagi turun lapangan, lagi mengobservasi gimana cara dunia si Ale ini bekerja, terus cara si preman-preman itu kehidupannya berjalan gitu ya. Jadi aku ngerasa apa yang dia ceritain di buku ini beneran real gitu loh. Dan ya namanya juga drama ya, drama psikologi, drama buku ya. Jadi ya pasti ada hal-hal yang mungkin menurut aku kayaknya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Cuman overall bagus banget bukunya, bener-bener ngajarin kita ya tentang hal-hal yang nggak tadinya kita tahu jadi tahu gitu. Apalagi tentang anak-anak yang tinggal di ibu kota sana, yang mungkin kita kalau ngelihat dari layar televisi kita ngelihatnya cuman yang orang-orang kaya, naik mobil, sukses, yang kerja kantoran, dan kita juga pasti mikirnya wah kerja kantoran enak banget ya. Ternyata hal itu ya dialamin sama Ale, tapi
nggak enak banget Nggak enak banget. ternyata. Ada nggak enaknya juga. Ada nggak enaknya juga gitu. Nah kalau dari kelebihannya itu banyak banget pelajarannya, dari sisi ilmu komunikasinya bisa kita ambil, terus dari sisi psikologinya ya bisa Psikologinya kita ambil bisa. juga. Nah kalau untuk kekurangannya mungkin di part akhir-akhirnya itu kali ya, Ada kayak plot hole gitu ya. dan itu terlalu klasik mungkin ya kalau Iya. kita ngebacanya. Jadi pas di awal-awal tuh bener-bener seru banget. Seru banget. Kayak wow plot twist banget nih. Nggak bisa berhenti gitu. Iya nggak bisa bacanya. berhenti. Iya makanya aku bacanya cuma dalam waktu 5 jam gitu kan. Karena emang kayak kita mau bunuh diri nih, tapi kita bener-bener mau makan mie ayam. Fun fact, aku juga suka banget sama mie ayam. Jadi makanya baca bukunya ini kayak ngerasa Relate gitu. wah. Di bagian mie ayamnya aja tapi. Iya relate di bagian mie ayamnya aja tapi ya. Jadi untuk kekurangannya sendiri paling di bagian akhirnya aja sih, yang menurut aku mungkin bisa dikembangkan lagi ceritanya atau diperbaiki lagi dari segi dramanya kali ya. Benar. Nah itu sih sebagai penutupan nih dari Vira. Overall rating buku ini berapa? Oke, untuk rating bukunya sendiri udah oke banget, udah bagus banget. Cuman menurut aku ratingnya ada di 8,5/10. Wah, gede juga tuh. Gede banget. Gede banget. Nah, nggak kerasa nih kita udah di segmen terakhir kita. Padahal kayak nggak kerasa, ya. Jujur kayak mending bahas sampai semalaman nih kayaknya. Karena bukunya emang seseru itu ya, banyak Iya, banget yang bener bisa kita banget. bahas gitu. Nah, tapi mungkin itu bisa di segmen atau talk show selanjutnya. Benar. Nah, jadi terima kasih kepada Nesya Gevira yang telah sharing pengalaman bacanya dan juga POV untuk kita semua ya. Nah, dan buat kalian nonton, kalau belum baca buku Semangku Mie Ayam Sebelum Mati, mungkin inilah saatnya. Siapa tahu setelah baca bukunya, kalian jadi lebih menghargai Semangku Mie Ayam yang ada di depan kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Adia, dan ingat, buku yang baik itu kayak mie ayam. Semakin dinikmati, semakin terasa nikmatnya. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.